يا أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري. ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين وهدانا إلى طريقه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد. Jika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak berselawat dan jika terulang-ulang maka orang tersebut akan terhalang dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jika disebut nama Nabi monggo silakan langsung berselawat dari yang pendek sampai sedang. Contohnya Allahumma shalli wa sallim alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita takut nanti tidak kebagian syafaatnya karena orang kalau tidak berselawat jika disebut nama Nabi oleh Rasulullah dinyatakan sebagai orang paling pelit. Semoga kita tidak tergolong mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Jannah Cipinang Jaya Jakarta Timur rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta nikmatnya kita ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul di Masjid Al-Jannah ini dalam rangka takarrub mendekatkan diri kepada Allah dan mensyukuri salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kita telah berhasil keluar dari Ramadan dengan
menuju hari kemenangan, yaitu hari ini. Cuman yang jadi pertanyaan besar, ayo kita introspeksi diri kita masing-masing. Hari ini kita duduk di masjid ini, apakah sebagai pemenang atau pecundang? Sekali lagi saya ulangi, kita duduk di masjid ini pagi ini bertakbir dengan takbir kemenangan, yaitu takbir hari raya. Benarkah kita sudah menjadi pemenang atau kita ini ternyata seorang pecundang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat Rahman dan Rahimnya, sifat pemurahnya yang tidak terbatas, baik di dunia maupun di akhirat, telah memberi jalan, membuka pintu seluas-luasnya. Pintu surga dibuka oleh Allah, terutama di bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan dibuka seluas-luasnya. Akan tetapi kebanyakan umat Islam mengabaikannya. Karena sampai dengan detik ini, orang sholat zuhur berjamaah tidak ada yang dikenakan karcis atau bea masuk. Seperti kita datang ke stadion bola, seperti kita datang ke bioskop, seperti kita datang ke diskotik yang isinya adalah menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dilarang, narkoba dilarang, minuman keras dilarang, bahkan untuk pelanggar-pelanggar narkoba dan sebagainya disiapkan hukuman yang sangat berat. Jadi neraka dunia sudah disediakan, apalagi di akhirat. Tapi banyak umat Islam yang mencongkel gemboknya, bahkan bukan hanya dengan obeng, dengan linggis sekalipun siap mencongkelnya. Bahkan ada di antara manusia untuk mendapatkan kenikmatan sesaat tersebut rela menyambung nyawa, taruhan nyawa untuk mendapatkan kenikmatan sesaat tersebut. Sementara Allah menjanjikan kenikmatan yang sebenar-benarnya, baik di dunia ketika orang itu beribadah. Jika kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka ibadah itu sendiri adalah sebuah kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan minuman keras, tidak bisa diukur dengan nikmatnya narkoba, tidak bisa diukur dengan nikmat apapun. Karena bagi mereka yang telah terbuka hatinya ke pintu hadrat Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadrat Allah adalah sebuah kehormatan dan sebuah kebahagiaan yang tiada tara dan tidak bisa dilukiskan dan tidak bisa ditukar dengan harga berapapun tingginya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah memberi puasa Ramadan sebagaimana firman-Nya dengan akhir ayat la'allakum tattaqun. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memberikan kewajiban kepada kita untuk berpuasa, sebagaimana puasa juga telah diwajibkan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Tujuannya puasa adalah agar supaya kalian bertakwa. Apa itu takwa para hadirin? Orang yang sadar hukum, tunduk dengan hukum Allah dengan penuh kesadaran tanpa keterpaksaan dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun. Itulah ketakwaan. Pertanyaannya, minimal ketika 1 bulan Ramadan ini, apakah sudah genap puasa kita? Kalau kita berhenti tidak melaksanakan puasa, padahal kita tidak punya uzur syar'i untuk meninggalkannya,
perlu disadari oleh para hadirin bahwa puasa yang ditinggalkan sehari tanpa uzur syar'i, andaikan diqadha sepanjang tahun, maka puasa sepanjang tahun itu tidak bisa menutupi pahala puasa yang telah ditinggalkan satu hari. Ini beratnya para hadirin. Yang pertama, ayo kita introspeksi diri, puasa kita sudah genap atau tidak. Kalau ini sudah genap, insya Allah kita pertama sudah tergolong pemenang, karena ketika menghadap Allah kelak di akhirat, hisab hitungan amal tentang puasa kita sudah bebas dari tuntutan. Yang kedua, bagaimana sholat fardu kita, sholat 5 waktu kita, apakah sudah kita tunaikan tepat pada waktunya? Termasuk juga apakah kita rutin berjamaah melaksanakannya. Jika kita telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan syar'i, maka kita tergolong orang yang benar. Kemudian ada pun sholat tarawih, itu ibaratnya makanan itu hanyalah suplemen, bukan yang pokok. Walaupun Anda tiap bulan, tiap sebulan Ramadan tarawih dengan 20 rakaat, witir 11 rakaat, tapi sholat 5 waktu tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya, maka Anda akan tersandung ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 2 poin ini bisa kita jadikan tolok ukur pertanda keberhasilan kita hari ini, apakah kita pemenang atau bukan, di samping ibadah-ibadah yang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita iktibar kepada ayat Allah di mana Allah telah menyatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menyatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, di tangan Allah, di dalam kekuasaan Allah, segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, andaikan kamu mengeluarkan unek-unek yang ada di hati kamu, autufuhu, atau kamu menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah, semua itu berada dalam perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegaskan di surat yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan, di akhirat nanti akan ditampilkan, yarahu, akan Anda akan melihat terhadap bukti dan tanda buktinya, sehingga kita tidak bisa mengelak dengan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya, para hadirin, Allah memberikan sinyal betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaghfiru liman yasha. Kemudian Allah memberikan ampunan kepada yang dikehendaki. Ya, yang dikehendaki siapa saja yang dikehendaki. Hatta misalnya orang itu tidak beribadah, kalau Allah mau memberi ampunan, itu hak prerogatif Allah. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan menyiksa orang-orang yang dikehendaki walaupun beribadah. Oleh karena itu, disinilah letaknya para hadirin, ibadah yang tidak karena Allah, sebaik dan sebanyak apapun, ditolak oleh Allah dan pelakunya akan disiksa oleh Allah. Sebaliknya juga, jadi kita ada seorang yang tidak mampu beribadah karena memang tidak
mampu tapi hatinya datang ke masjid, datang beribadah, tapi dipasung oleh suatu kondisi misalnya terjajah dan lain sebagainya, maka tangisan hati orang tidak beribadah karena ingin ibadah itu bisa nilainya lebih tinggi daripada semalaman kita sujud di masjid. Kenapa? Itulah yang dinilai oleh Allah, keikhlasan hambanya. Akan tetapi ayat ini jangan disalahgunakan. Yang penting ikhlas, walaupun tidak sholat tidak bisa. Kita tetap wajib sholat, kita tetap wajib ibadah, tapi ibadah yang makbul indallah, yaitu ibadah yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Oleh karena itu para hadirin, bagi yang Ramadan kemarin dan hari ini masih tergolong pecundang, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Karena apa? Rahmat Allah sepanjang waktu terbuka. Bukan hanya Ramadan, di luar Ramadan kalau kita tulus menghadapnya, Allah membuka pintu rahmatnya. Termasuk juga bagi para hadirin yang ibadahnya full selama Ramadan, jangan terlalu bangga dengan ibadah Anda. Karena apa? Ibadah akan disaring, dan saringannya diantaranya adalah ikhlas karena Allah. Tidak karena ingin mendapatkan uang santunan, tidak karena ingin mendapatkan jabatan, tidak karena ingin dapat apapun, kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di hari kemenangan ini, semoga Allah memberikan rahmat untuk kita semua, baik yang kemarin full Ramadannya maupun mereka yang masih berentang-belentang ibadahnya. Jangan khawatir, Allah Maha Pengampun dan rahmat Allah terbuka sepanjang waktu selagi nyawa kita belum sampai di kerongkongan. Semoga pada saat nyawa kita sampai di kerongkongan, Allah memberikan kalimat thayyibah yang nilainya lebih berat dari 7 bumi, 7 langit dan bumi serta seisinya, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dengan kalimat ini maka terbuka pintu rahmat dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karimur raufur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih li jami'il alamin wa syafi'il mudhnirin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa ala alihi al-aqril kamilin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para hadirin, pintu rahmat Allah di antaranya yang terbuka luas di akhir zaman seperti ini adalah banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, innallaha, sesungguhnya Allah sendiri, Allah sebagai pencipta ini, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, senantiasa tidak pernah henti berselawat kepada Nabi. Ingat, Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi baru setelah kalimat berita bahwa Allah pun melakukan. Karena Allah tidak pernah memberitahu kalau dia sholat 5 waktu sholatlah kalian, tidak pernah.
Allah haji, hajilah kalian tidak pernah. Allah zakat, zakatlah kalian tidak pernah. Tapi khusus berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah nyatakan dalam Quran bahwa Allah dan para malaikatnya berselawat. Baru perintah turun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang iman. Jadi kalau tidak iman, yang tidak sering selawat, tandanya tipis imannya. Wahai orang-orang beriman, sallu, hendaklah kalian senantiasa berselawat juga. Wasallimu, dan berilah salam alaihi, terhadap Nabi, tasliman, dengan cara yang terbaik. Oleh karena itu, pintu rahmat Allah terbesar, yaitu adalah selalu berselawat kepada Nabi. Oleh karena itu, kepada saudara yang saat ini imannya masih tipis, ingin agar ditebalkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, perbanyalah selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa 'anis sittatil mutammimin lil ashratil kiram, wa an sa'ir ashabi nabiyyika ajma'in, wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wasbu' al fitan ma dhahar minha wa ma batan an baladina Indonesia hadha khassa, an baladina Indonesia hadha khassa ya rabbil alamin, an baladina Indonesia hadha khassa ya rabbal alamin, wa an sa'il buldanil muslimin amma, wa min sa'il buldanil muslimin amma wa khasatan fi baladi Palestin wa Syria wal balad al-akhar fil alam. Allahumma ya rabbal alamin, Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya rabbal alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Hari ini kami bersama saudara kami Jamaah Masjid Al-Jannah Cipinang, Jakarta Timur, ya Allah, hari ini kami bersungguh di Masjid Al-Jannah untuk mohon rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir di tempat ini termasuk Al-Fakir sendiri bukanlah orang yang ideal sesuai dengan tuntutan ayat-ayat-Mu dan hadis-hadis Nabi. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa dan kealfaan, sehingga rasanya kami malu untuk menghadapkan muka kadar, karena begitu corak-corak hati kami dengan dosa-dosa, begitu masih belang-belantong hati kami dengan sifat-sifat tercela, sehingga kami bukan tidak mau menghadap-Mu ya Allah, tapi kami malu untuk menghadapkan wajah dan menadahkan tangan mohon rahmat-Mu. Sementara rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami terlalu banyak bagi kami jika kami hitung dengan rahmat tersebut, sementara ibadah kami sangat sedikit, yang banyak justru kedurhakaan kami ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu ya Allah, di hari yang mulia di mana Engkau telah membuka pintu rahmat-Mu, pintu taubat-Mu untuk kami ya Allah, kami yang hadir di masjid ini dan yang tidak mampu hadir di masjid ini ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah, ampuni semua dosa kami, dan masukkanlah kami semua menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami semua yang hadir di sini, ada yang penduduk asli di sini atau perantau yang tidak bisa pulang, yang tidak bisa mencium tangan ibu-ibu kami ya Allah. Oleh karena itu, melalui
forum ini ya Allah, kami mohon ampun ya Allah. Mohon ampun juga untuk ibu kami ya Allah. Ibu kami ya Allah, ibu kami ya Allah. Beliau benar-benar telah mempertaruhkan nyawa untuk hamil 9 bulan untuk kami, mempertaruhkan nyawa pada kelahiran kami, mencari biaya banting tulang untuk biaya persalinan ibu kami. Ya Rabb, ya Rabb. Setelah itu ibu kami dan bapak kami siap malu berjaga untuk kami, yang mana hadiah dari kami bukan apa-apa, tapi kotoran yang tengah malam harus mereka keluarkan dari kamar kami. Ya Rabb, kalau kita melihat betapa perjuangan ibu kami, kata Nabi, andaikan daging kami diiris-iris untuk nebus dosanya, memang tidak akan pernah tercapai dengan apa pengorbanan apa yang telah dikeluarkan oleh ibu kami ya Allah. Oleh karena itu tidak ada yang bisa kami lakukan untuk kami kecuali doa dan permohonan ampun kami untuk beliau ya Allah. Ibu kami ampuni ya Allah. Demikian juga bapak-bapak kami ya Allah, ampuni beliau ini dalam kehidupannya banting tulang siang malam mencari nafkah untuk kami, sehingga hari ini kami bisa hadir di masjid ini beribadah kepada-Mu. Itu adalah andil bapak dan ibu kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ampuni mereka, bahagiakanlah mereka, terutama yang sudah ada di alam baka. Bahagiakanlah ya Allah, lapangkan kuburan mereka. Dan mereka yang masih hidup, ya Allah, berilah mereka kebahagiaan di akhir hayatnya ini ya Allah. Ya Rabbal Alamin, dan jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada mereka. Ya Allah, juga kami berdoa kepada-Mu ya Allah, negeri kami Indonesia tercinta ini, selamatkan ya Allah dari bala, selamatkan dari wabah, dan wabah corona khususnya, dan wabah-wabah yang lain, terutama wabah yang sangat membahayakan, jauh lebih bahaya daripada wabah corona, yaitu wabah pengkerdilan iman, wabah yang akan menggerus iman kita, di mana kita jika keluar dari bumi ini tanpa membawa iman tersebut, kita akan celaka selamanya. Akan tetapi andai pun saudara kita ada yang kena COVID dan sebagainya, kemudian mati, tapi matinya bawa la ilaha illallah, sebenarnya mati adalah pintu gerbang menuju ampunan. Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para hadirin, saya pribadi, jika ada perkataan yang menyinggung dan lain sebagainya, atas nama pribadi saya Muhammad Yunus bin Abdul Hamid, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga di hari raya Idul Fitri ini dianjurkan kita bersilaturahim dan saling memaafkan satu sama yang lain. Yang ingin saya titipkan dalam masalah ini, jadi untuk berjabat tangan perempuan dan laki-laki yang bukan mahram dilarang dan dosa hukumnya. Artinya yang mahram bapak kita atau ibu kita, anak menjabat tangan orang tuanya, karena mahram artinya haram nikah, haram kawin boleh. Berjabat tangan dengan kakak beradik boleh, paman dengan bibi kita boleh. Akan tetapi dengan saudara sepupu atau saudara lisan itu sudah bukan mahram karena sudah boleh nikah. Oleh karena itu termasuk tetangga, apalagi hanya teman biasa, haram kita berjabat tangan. Oleh karena itu mari kita setelah Idul Fitri kita telah mohon ampun kepada Allah, jangan usahakan kita jangan berbuat dosa kembali. Dan marilah kita banyak bertobat, semoga sampai dengan tahun depan umur kita disampaikan oleh Allah. Dan saya jika ada yang khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah